keluarganya Ayu Ting Ting tersebut. Karena ini ada bentuk sisi keegoan. Untuk kedua kali, Ayu Ting Ting batal melepas masa jandanya. Awal tahun 2024, Ayu Ting Ting sempat membagikan kabar bahagia telah dilamar seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardana. Namun secara tiba-tiba, Ayu Ting Ting mengumumkan batal menikah dengan sang tunangan. Sebelumnya di tahun 2020 lalu, Ayu Ting Ting juga hampir menikah dengan Aditya Yusman. Tapi mendekati hari bahagia, sang biduan justru putus dari sang kekasih. 2 kali gagal naik pelaminan, ahli supranatural Ki Candan Langit mengungkap alasan Ayu Ting Ting sulit menemukan jodoh, dan selalu kandasnya kisah percintaan sang biduan. Oke para pemirsa, jadi saya bisa melihat gambaran-gambaran untuk perjalanannya Ayu Ting Ting ini. Saya melihat dari sisi fisik ya, dari sisi fisik serta dari sisi aura energi yang menyelimuti beliau, yaitu Ayu Ting Ting. Jadi secara fisik ya, secara fisik itu pasti namanya manusia punya daya tarik. Daya tarik itu sebenarnya aura. Dan aura ini akan memancar di bagian tubuh kita. Bisa di bibir, di senyum kita, bisa di pandangan mata kita, bisa di seluruh bentuk wajahnya kita memancarkan daya tarik, ataupun dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, ini sinar ini akan membentuk suatu bentuk daya tarik atau aura. Nah, ini sebenarnya aura Ayu Ting Ting ini sebenarnya sudah bagus banget, dan di sini Ayu Ting Ting memang punya bintang yang cemerlang terus. Dalam bentuk karirnya memang bagus, tapi ini banyak hambatan, banyak tantangan yang memang jika Ayu Ting Ting ini kepancing emosionalnya, kepancing kepikirannya, ataupun kemakan omongan-omongan orang yang memang menyelimuti beliau, ini dia akan, auranya itu akan pastinya akan turun. Dan apalagi mengenai asmara. Nah, di sini saya melihat energi yang memang di tubuh Ayu Ting Ting ini ada kejanggalan yang di luar dugaan. Jadi ini walaupun beliau ini sosoknya dibilang itu sempurna, cantik, pesonanya bagus, karismanya juga is oke lah. Namun ini ada kelemahan, ya di mana ketika akan menunaikan atau menjalankan ibadah, yaitu sebuah kesakralan, yaitu pernikahan. Nah, ini ada bentuk gangguan yang memang ada di dalam fisiknya, dan memang ada bentuk gangguan dari luar yang menyelimuti ataupun menghalanginya. Nah, ini jika Ayu Ting Ting ini tidak melakukan mediasi diri, tidak melakukan introspeksi diri, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam dirinya. Nah, ini jika dia tidak mengetahui kenapa dan mengapa, ya ini akan menghalangi terus. Dan sebuah perjalanannya dan sebuah perjalanan percintaan atau asmara ini memang ada sebuah bentuk dari hitungan. Nah, ada hitungan. Hitungan ini kalau di Chinese itu biasanya melalui shio ya. Melalui shio itu beda berapa tahun biasanya akan ditemukan. Ketika hitungannya nggak bagus, shio ini sama shio ini ketemunya kok nggak bagus misalkan, itu biasanya keluarga akan menggagalkan. Satu. Dan ada hitungan misalkan Jawa, kejawen ya. Kejawen ini sebenarnya sakral karena ini dari turun-temurun dari leluhur bagi yang mempercayai itu biasanya disakralkan banget dan sangat dimitoskan. Dan terkadang memang benar-benar nyata dan ada fakta perjalanan menempuh rumah tangga, akhirnya ada gangguan, ada tantangan, ada rintangan, bahkan jika ketemunya ini menjadi perceraian, ya perceraian. Dan untuk asmaranya Ayu Ting Ting ini, memang ini diselimuti faktor
sinar yang membentuk itu abu-abu. Nah, abu-abu ini warna tanggung sebenarnya, warna tanggung. Jadi mau jauh tapi tidak sampai, mau naik tapi turun lagi. Nah, di sini saya gambarkan, saya simbolkan untuk asmaranya ini ya, khusus untuk asmaranya. Jadi ketika Ayu Ting Ting ini mau mendekati pernikahan, ini banyak kegagalan. Ketika Ayu Ting Ting ini sudah dekat banget dengan seseorang, ini kebetulan nggak tahu ada faktor apa, akhirnya jadi renggang atau jadi perpisahan. Nah ini aura abu-abu ini yang menyelimuti di diri Ayu Ting Ting. Dan ini bisa terjadi ya antara dari di dalam dirinya, dalam perjalanan Ayu Ting Ting tersebut. Di sini saya menjelaskan beliau punya masa lalu, punya perjalanan dengan dekat dengan seseorang, dekat dengan beberapa orang yang memang dicintai dan menjadi salah satunya mantan atau apapun itu, pastinya meninggalkan bekas luka ataupun tersisa kepahitan ataupun ada hal yang memang di batin itu sangat dalam. Itu masalah pribadinya. Dan ini akan melingkari aura yang tadi abu-abu ini, akan menyatu dan menguatkan untuk apa? Untuk perjalanannya ini banyak halangan, rintangan untuk melakukan perjalanan rumah tangganya. Nah, ini juga yang saya perhatikan, yang saya amati. Ini ada faktor X yang dari luar. Dan faktor X dari luar ini ada orang-orang, entah itu orang yang dekat dengan dirinya, yang pernah mencintainya, yang pernah mengaguminya atau menyayanginya. Di sini dulu ada perselisihan atau kegagalan dalam hal itu. Ini juga pengaruh. Itu adalah bentuk dari energi yang menyalur ke Ayu Ting Ting sehingga itu berbentuk doa. Jadi doa itu akan menyalur kepada Ayu Ting Ting. Ketika orang yang memang di situ nggak ikhlas untuk supaya Ayu Ting Ting dengan siapa, nah ini pastinya akan mengalirkan energi yang kuat untuk apa? Untuk menghalangi sebuah pernikahan. Seperti itu. Itu Iya. banyak tuh. Berarti boleh dibilang faktor kegagalan rumah tangga juga berpengaruh juga dalam keputusan untuk kembali menikah lagi nih. Kan pernah dulu menikah, cerai, terus sekarang mau nikah, udah 2 kali lamaran nih, 2 calon nih, batal semua. Pengaruh juga kegagalan rumah tangga yang pertama dengan suami pertama. Oke, para pemirsa. Jadi kegagalannya Ayu Ting Ting dari pernikahan pertama, terus yang berikutnya bahkan menjalin hubungan yang sudah dekat banget, ini terjadi perpisahan atau kegagalan lagi. Ini juga disebabkan karena ada gangguan yang sangat kuat yang ada di dirinya. Yang jelas gini ya, faktor X ini yang paling bahaya, itu faktor yang dari dalam dirinya yang membuat kita itu cenderung ada rasa keraguan, ada rasa ketakutan, dan di situ digabungkan dengan energi luar yang menghantam, pastinya apa? Akan menguatkan pula untuk menjadi kegagalan. Dan sebenarnya Ayu Ting Ting ini, kalau saya kasih poin, banyak yang menginginkan Ayu Ting Ting ini supaya tidak bahagia. Terus seperti apa? Harus berbuat apa mungkin Ayu agar nanti ketika mendapatkan calon suami lancar nih, tidak ada gangguan, tidak batal lagi gitu. Oke. Yang jelas, jika pribadi Ayu Ting Ting tersebut ini bisa mengendalikan diri dengan adanya kegagalan, dengan adanya banyak kegagalan yang memang sudah berlalu, ini beliau itu harus mengambil hikmah yang ada dalam perjalanan tersebut. Dan hikmah-hikmah ini
dirangkum menjadi suatu bentuk catatan. Harus banyak introspeksi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Berarti Ayu Ting Ting itu kalau bisa itu jangan sampai menyalahkan atau menyudutkan pihak-pihak terkait. Namun apa nih yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan bisa nantinya mendapatkan jodoh yang tepat yang didatangkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini cara-caranya itu pastinya ada dong. Yang jelas harus banyak berdoa, itu satu. Yang kedua, itu harus bisa menetralisir diri atau memfilter. Dan yang ketiga, mungkin harus disertai dengan bantuan-bantuan orang yang memang ahli di bidangnya. Contohnya orang ahli ibadah, ahli doa, orang-orang tokoh agama, pemuka agama, bahkan tokoh spiritual yang benar-benar mumpuni. Nah, ini bisa membantu untuk apa? Untuk memberikan kebaikan masa depannya Ayu Ting Ting dalam tingkat atau level pernikahan. Ada faktor internal dari keluarga Ayu Ting Ting nggak ikut campur dalam perjodohannya Ayu Ting Ting itu? Ini juga saya lihat ya, dari faktor internal keluarga Ayu Ting Ting, ini sebenarnya ya ada beberapa yang di situ tidak menginginkan juga, entah apa yang terjadi, karena apa. Ini hanya mereka pribadi yang memahami dan mengetahui, karena ini pastinya akan dirahasiakan. Dan ketika ada faktor dari dalam yang menguatkan untuk supaya Ayu Ting Ting nggak sampai menjalin pernikahan, ini juga ada pihak terkait yang di luar, yaitu dari keluarganya si cowok ini. Dan sebenarnya ini ada dua unsur yang pastinya kenapa terjadi kegagalan. Oke. Kegagalan ini pastinya kan sangat sangat menyedihkan lah ya. Yang jelas akan sangat menyedihkan buat kedua calon pengantin. Padahal ini ada suatu bentuk kesalahpahaman. Jadi kesalahpahaman ini terkait dengan pihak keluarganya si cowok ini dan dari keluarganya Ayu Ting Ting tersebut. Karena ini ada bentuk sisi keegoan yang akhirnya memuncak dan didorong oleh energi negatif dari luar yang menghantam. Dan akhirnya apa? Timbul perselisihan, timbul gesekan yang tidak bisa diselesaikan dan nggak ada titik terang. Akhirnya apa? Memiliki keluarga mempunyai keputusan, bahkan kedua belah calon ya, kedua calon pengantin ini memutuskan untuk apa? Untuk saling tidak bersama. Dan hasilnya ya akhirnya kegagalan yang didapat. Tapi Aki sendiri melihat si Ate dan pasangan yang terakhir ini emang mereka tuh benar-benar cinta atau cuman sensasi doang atau gimana Ki? Oke. Jadi saya melihat antara Ayu Ting Ting dan pasangannya, ini sebenarnya ada benih-benih cinta yang ada di dalam hatinya. Ini pure ya. Dan kalau untuk tambahan atau embel-embel settingan atau tidaknya, yang pastinya itu mengalir ya. Karena dengan adanya keviralan ini, yang tentunya akan menambah apa? Menambah power berita yang hangat. Jadi kalau untuk bentuk settingan itu juga ini yang saya lihat itu sedikit sih ya, sedikit untuk mengarah ke settingan. Tapi memang di situ ada suatu bentuk yang memang keseriusan sebenarnya. Tapi Ki melihat ini nggak sih, mungkin sosok dari si Ayu nih, karakter Ayu nih cocoknya untuk pasangan yang seperti apa sih? Apa emang dari golongan dia pengusaha kah, atau kalangan selebritis kah, atau mungkin dari angkatan gitu? Ki melihat deh, yang cocoknya untuk si Ayu ini dari gerangan apa? Gitu. Oke. Jadi ketika saya melihat sosok Ayu Ting Ting dari
face-nya, dari auranya. Ini sebenarnya kalau dari aura atau dari sosok ini lebih condong ke penasehat gitu ya. Jadi penasehat itu bisa dikatakan konsultan yang memang di bidang yang memang bagus buat beliau. Karena apa gitu? Sosok Ayu ini kan perlu apa? Perlu arahan. Jadi manja juga. Terus banyak mengalami hal-hal yang menyelimuti di pikiran. Intinya itu perjalanan-perjalanan yang membuat dia itu sebenarnya lemah. Dia sebenarnya rapuh untuk menjalani perjalanan hidup. Ini khususnya tentang asmara itu dia rapuh. Makanya apa? Ketika di situ dia menemukan orang yang memberikan banyak arahan, nasihat, ini tentunya akan ada kecocokan yang luar biasa. Sebenarnya kalau dari aura seperti itu. Nah, tapi jika ketika ada tingkat terkait dengan perjodohan ini, yang pastinya di daerah masing-masing, kayak kita kan di Nusantara, pastinya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan di Jakarta ini, pastinya ada hitungan-hitungan menurut pasaran weton lah ya, hari dan pasaran weton. Ataupun kalau di Chinese pun sama, kita hitungannya melalui hitungan sionya.